Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terkait dengan ayat 176 ini, Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Al-Barra radhiyallahu anhu. Dia berkata, surat yang paling terakhir turun adalah surat Baro'ah. Sedangkan ayat yang paling terakhir turun adalah ayat 176 ini, yaitu ayat 176 dari surat An-Nisa. Yaitu yang artinya mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah dan seterusnya. Adapun Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah datang kepadaku ketika aku sedang sakit dan aku tidak sadar. Dia, Jabir, berkata, lalu beliau pun berwudu dan menuangkan air kepadaku, dan beliau bersabda, tuangkanlah air kepadanya. Ketika aku sadar, aku berkata kepada beliau, sesungguhnya tidak ada yang mewarisiku kecuali kalalah. Lalu bagaimana pembagian warisannya? Dia, Jabir, berkata, maka turunlah ayat Faraid. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih mereka. Juga diriwayatkan oleh Al-Jamaah. Akan tetapi sebagian lafaznya disebutkan, maka turunlah ayat Mirats atau warisan, yaitu ayat 176, yang artinya mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, dan seterusnya. Jadi seakan-akan makna perkataan itu adalah wallahu a'lam, mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah Allah Ta'ala memberi fatwa kepada kalian tentangnya. Dengan demikian lafaz yang disebutkan itu mengisyaratkan akan lafaz yang dihapus. Telah dijelaskan pembahasan tentang kalalah dan asal pecahan katanya. Dan sesungguhnya kalalah diambil dari kata al-iklil, yaitu sesuatu yang melingkar di kepala dari setiap sisi-sisinya. Oleh sebab itu mayoritas ulama menafsirkan kalalah bahwa dia adalah seorang yang meninggal dunia tanpa memiliki anak dan orang tua. Di antara para ulama ada juga yang berpendapat bahwa kalalah itu adalah seseorang yang tidak memiliki anak. Sehingga yang ditunjuk oleh ayat tersebut dalam ayat 176 mempunyai arti jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan seterusnya. Adapun hukum waris dalam kondisi kalalah sempat membuat Amirul Mukminin Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu kesulitan menyelesaikannya, sebagaimana yang telah diriwayatkan darinya di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, bahwasanya dia Umar berkata, ada 3 perkara yang aku benar-benar menginginkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskannya kepada kita sejelas-jelasnya, yaitu masalah waris kakek, masalah waris kalalah, dan 1 bab dari bab-bab riba. Sedangkan Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Ma'dan dan Abi Talhah, dia berkata, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, tidaklah aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang suatu perkara yang paling sering aku pertanyakan kepada beliau daripada permasalahan kalalah. Sampai pada akhirnya beliau menusuk dengan jarinya di dadaku seraya bersabda, cukuplah bagimu ayat As-Saif yang tercantum di dalam akhir surat An-Nisa. Demikianlah hadis itu diriwayatkan oleh Ahmad rahimahullah secara ringkas, dan Muslim rahimahullah yang meriwayatkannya secara panjang lebar lebih dari lafaz tersebut. Adapun Imam Ahmad rahimahullah juga meriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai yang berasal dari Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kalalah. Maka beliau pun menjawab, cukuplah bagimu ayat As-Saif
Lalu dia Umar berkata, sungguh aku lebih suka mempertanyakan tentang masalah kalalah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada aku memiliki dan mendapatkan unta-unta merah. Isnad asar tersebut jayid, akan tetapi di dalamnya terdapat inqita atau keterputusan antara Ibrahim rahimahullah dan Umar radhiyallahu anhu, karena sesungguhnya Ibrahim tidak pernah berjumpa dengan Umar. Sedangkan Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Dia berkata, ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya tentang beliau tentang kalalah. Maka beliau menjawab, cukuplah bagimu ayat As-Saif. Isnad asar tersebut jayid. Dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmizi rahimahumullah. Seakan-akan yang dimaksud dengan ayat As-Saif adalah ayat tersebut turun di musim kemarau. Ketika Nabi SAW membimbingnya agar memahami ayat tersebut, meski di dalamnya terdapat kecukupan, Umar radhiyallahu anhu lupa untuk bertanya kepada Nabi SAW tentang maknanya. Oleh karena itu dia berkata, sungguh aku lebih suka mempertanyakan masalah kalalah kepada Nabi SAW daripada aku memiliki dan mendapatkan unta-unta merah. Adapun Ibnu Jarir rahimahullah meriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musayyab. Dia berkata, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi SAW tentang kalalah. Maka beliau pun menjawab, bukankah Allah telah menjelaskan hal itu? Maka turunlah ayat yang artinya mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah dan seterusnya. Ini adalah terjemahan dari ayat 176 surat An-Nisa. Dalam firman Allah dalam ayat 88 surat Al-Qasas, yang artinya jika seorang meninggal dunia, yaitu maksudnya di sini adalah mati, maka Allah berfirman, segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Itu ayat surat Al-Qasas ayat 88. Segala sesuatu yang akan fana dan tidak akan kekal kecuali Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah telah berfirman, semua yang ada di bumi itu binasa, tetapi wajah Tuhanmu lah yang memiliki kebesaran dan kemuliaan yang kekal. Ini adalah ayat 26 dan 27 surat Ar-Rahman. Selanjutnya firman Allah yang berbunyi, dan dia tidak mempunyai anak. Yaitu kalimat dalam ayat 176. Itu maksudnya adalah orang-orang berpendapat bahwa maksudnya adalah tidak adanya orang tua bukanlah termasuk syarat kalalah. Bahkan untuk menjadi kalalah cukuplah dengan tidak punya anak. Jadi kalau sudah tidak punya anak berarti itu adalah kalalah. Tidak harus tidak ada orang tuanya. Mereka berpegangan pada firman Allah dan itu diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir rahimahullah dengan isnad yang sahih sampai kepadanya. Akan tetapi pendapat yang dijadikan sebagai rujukan itu adalah pendapat jumhur ulama dan keputusan Asy-Siddiq radhiyallahu anhu bahwa kalalah adalah seorang yang tidak memiliki anak dan orang tua. Pendapat itu ditujukan oleh firman Allah Ta'ala, yaitu dalam ayat 176 surat An-Nisa ini, yang artinya dan mempunyai saudari perempuan. Maka bagi saudarinya yang perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya. Jika saudari perempuan si mayit itu bersama dengan ayah si mayit, maka saudari perempuannya tidak akan mendapat warisan sedikit pun. Karena ayah si mayit menghijab atau menghajab saudara si mayit menurut ijma. Sehingga itu menunjukkan bahwa kalalah adalah seseorang yang tidak memiliki anak
dengan nas Al-Quran dan tidak memiliki orang tua dengan nas Quran juga. Setelah diselidiki dengan seksama, karena saudari perempuan si mayit tidak diberikan bagian setengah harta warisan bila orang tua si mayit masih ada, maksudnya di sini. Bahkan saudara perempuan itu tidak berhak mendapatkan warisan sama sekali jika masih ada orang tua si mayit. Imam Ahmad rahimahullah telah meriwayatkan dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu bahwasanya dia pernah ditanya tentang permasalahan seseorang yang mati meninggalkan seorang suami, saudara tiri dari ayah dan ibu. Maka Zaid bin Sabit memberikan suami setengah harta waris dan saudari tiri setengah harta waris. Lalu hal tersebut menjadi bahan pembicaraan. Maka Zaid bin Sabit berkata, aku telah menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan seperti itu. Asar itu hanya diriwayatkan oleh Ahmad rahimahullah dari jalan tersebut. Sedangkan Ibnu Jarir rahimahullah dan yang lainnya telah menukilkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Az-Zubair radhiyallahu anhuma bahwasanya dahulu mereka berdua berpendapat tentang mayit yang meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang saudari perempuan, bahwa saudari perempuan itu tidak berhak mendapatkan apapun karena Allah Ta'ala berfirman, mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah, maka katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seseorang meninggal dunia, dia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudara perempuannya dan perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Ayat 176 dari surat An-Nisa. Jadi di sini maksudnya bila si mayit itu tidak punya anak namun mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudara perempuan tersebut adalah seperdua harta yang ditinggalkan. Selanjutnya mereka berdua berkata, bila si mayit mati meninggalkan seorang anak perempuan, maka dia telah meninggalkan seorang anak, sehingga saudara perempuan itu tidak berhak mendapatkan apapun. Jadi di sini jika si mayit meninggalkan seorang anak, juga seorang perempuan, saudari perempuan, maka saudari perempuannya tidak berhak mendapat apapun. Akan tetapi jumhur ulama menyelisih mereka berdua, yaitu Ibnu Abbas dan Ibnu Az-Zubair radhiyallahu anhuma, di mana mereka berpendapat berkaitan dengan permasalahan itu. Anak perempuan si mayit mendapatkan setengah harta waris dari fard. Sedangkan saudari perempuan si mayit itu mendapatkan setengah waris juga dengan ta'syib. Dalilnya adalah selain ayat itu. Ayat itu menyatakan bahwa saudari perempuan si mayit berhak mendapatkan warisan dari fard, dari warisan pada kasus yang disebutkan di dalam ayat itu. Adapun pemberian warisan dengan cara ta'syib bagi saudara perempuan si mayit telah ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah dan Al-Aswad. Dia berkata, Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memutuskan hukum di antara kami bahwa anak perempuan si mayit mendapatkan setengah harta waris dan saudari perempuan si mayit juga mendapat setengah harta waris. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari juga diriwayatkan dari Huzail bin Syurabil, dia berkata, Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu ditanya tentang suatu masalah di mana seseorang mati meninggalkan anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi cucu perempuan dari anak lelaki dan saudari perempuan.
Maka Abu Musa radhiyallahu anhu menjawab, anak perempuan mendapat setengah harta waris. Dan saudari perempuan juga mendapat setengah harta waris. Datangilah Ibnu Mas'ud, pasti dia mendukung jawabanku ini. Lalu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ditanya dan dikabarkan pula tentang perkataan Abu Musa radhiyallahu anhu. Dia pun berkata, jika aku mendukung jawabannya, maka sesungguhnya aku telah sesat. Dan aku tidak termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Aku akan memutuskan berkaitan dengan permasalahan itu seperti yang telah Nabi SAW putuskan. Anak perempuan mendapatkan setengah harta waris. Cucu perempuan dari anak lelaki mendapatkan 1/6 harta waris sebagai pelengkap 2/3. Sedangkan harta waris yang tersisa diberikan kepada saudari perempuan si mayit. Lalu kami pun mendatangi Abu Musa radhiyallahu anhu dan kami kabarkan tentang perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kepadanya. Maka dia pun berkata, janganlah kalian bertanya kepadaku selama orang berilmu itu, maksudnya Ibnu Mas'ud, ada di antara kalian. Dulur-dulur seiman. Adapun firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 176 di mana terdapat kalimat dan saudaranya yang laki-laki mempusakai seluruh harta saudara perempuan jika dia tidak punya anak. Yaitu saudara laki berhak mewarisi seluruh harta saudarinya bila meninggal dunia dengan kondisi kalalah. Dan dia tidak memiliki anak dan juga orang tua. Karena sesungguhnya jika saudarinya itu masih memiliki orang tua, maka saudara lakinya itu tidak mendapat warisan sedikit pun. Jika dipermisalkan bahwa saudara lelakinya itu bersama ahli waris lain dalam fard, maksudnya dalam harta warisan, maka bagiannya harus diberikan kepada ahli waris itu. Misalnya suaminya atau saudara tirinya dari ibu. Lalu harta waris yang tersisa barulah diberikan kepada saudara lelakinya itu. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, berikanlah bagian faraid kepada ahli waris yang berhak mendapatkannya. Lalu jika masih ada harta waris yang tersisa, maka berikanlah kepada saudara lelaki terdekat atau asabah. Adapun kalimat dalam surat An-Nisa ayat 176 yang artinya, tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Di sini maksudnya, jika seseorang meninggal dunia dalam kondisi kalalah dan memiliki 2 saudara perempuan, maka mereka berdua, maksudnya saudara perempuannya tersebut, itu diberi 2/3 dari harta waris. Demikian halnya jika mereka berjumlah lebih dari 2 orang. Dari ayat inilah sekelompok ulama mengambil hukum 2 orang perempuan atau lebih. Sebagaimana hukum saudari-saudari diambil dari hukum anak-anak perempuan. Yaitu dalam firman Allah Ta'ala pada surat An-Nisa ayat 11. Yang artinya, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Sedangkan firman Allah dalam ayat 176, yaitu dan jika mereka para ahli waris itu terdiri dari saudara lelaki dan perempuan, maka bahagian saudara perempuan
Maksudnya bagian saudara lelaki itu sebanyak 2 bagian dari saudara perempuan. Dengan kata lain, saudara perempuan itu adalah separuh dari saudara laki-laki. Itu adalah hukum asobah dari kalangan anak-anak, cucu-cucu, dan anak-anak lelaki dan saudara-saudara. Bila lelaki dan perempuan berkumpul, maka yang lelaki di antara mereka diberikan bagian 2 kali anak. Dua bagian dari perempuan. Selanjutnya, kalimat yang di dalam ayat 176 surat An-Nisa, yang artinya Allah menerangkan hukum ini kepadamu, itu maksudnya Allah Ta'ala menerangkan hukum-hukum faraidnya kepada kalian semuanya, menentukan batasan-batasannya untuk kalian, dan menerangkan syariat-syariatnya kepada kalian. Dan selanjutnya kalimat supaya kamu tidak sesat, yaitu yang dalam surat An-Nisa ayat 176 tersebut, itu maksudnya agar kalian tidak sesat dari jalan kebenaran setelah mendapatkan penjelasan. Selanjutnya kalimat dari ayat 176 ini adalah dan Allah mengetahui segala sesuatu. Di sini maknanya adalah Allah itu maha mengetahui tentang akibat dan kemaslahatan dari semua perkara. Segala sesuatu yang di dalamnya terdapat kebaikan bagi hamba-hambanya, dan segala sesuatu yang berhak diberikan kepada masing-masing kerabat sesuai dengan kedekatannya dengan si mayit. Al-Bazzar rahimahullah meriwayatkan dari Abu Ubaidah bin Huzaifah dari ayahnya, ayat tentang kalalah turun kepada Nabi SAW ketika beliau sedang berada di perjalanannya. Maka Nabi SAW berhenti dan tiba-tiba dia bertemu dengan Huzaifah, dan tiba-tiba juga kepala unta Huzaifah berada di dekat sarung Nabi SAW. Maka beliau pun menyampaikan ayat itu kepadanya. Tidak lama kemudian Huzaifah berjumpa dengan Umar radhiyallahu anhu, lalu dia pun menyampaikan ayat itu kepadanya. Pada masa kekhalifahan Umar memperhatikan kembali permasalahan kalalah. Lalu dia memanggil Huzaifah dan bertanya kepadanya tentang kalalah tersebut. Maka Huzaifah berkata, sungguh Rasulullah SAW telah menyampaikannya kepadaku, dan aku pun telah menyampaikannya kepadamu, seperti yang beliau sampaikan kepadaku. Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar orang yang jujur. Demi Allah, aku tidaklah menambahkannya kepadamu sedikit pun selama-lamanya. Lalu Abu Bakar Al-Bazzar rahimahullah berkata, kami tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkan hadis tersebut kecuali Huzaifah. Dan kami tidaklah mengetahui satu jalan pun dari Huzaifah kecuali jalan tersebut. Demikian halnya hadis itu diriwayatkan oleh Ibnu Mardawih rahimahullah. Sedangkan Ibnu Jair rahimahullah telah meriwayatkan dari Tariq bin Shihab. Dia berkata, Umar radhiyallahu anhu pernah mengambil khatib atau tulang pundak dan mengumpulkan para sahabat Rasulullah SAW. Lalu dia berkata, sungguh aku benar-benar akan memutuskan hukum berkaitan dengan kalalah yang nantinya akan menjadi bahan pembicaraan di kalangan kaum wanita di rumah-rumah mereka. Akan tetapi tiba-tiba ketika itu ada seekor ular keluar dari dalam rumah hingga membuat mereka meninggalkan tempat tersebut. Lalu Umar radhiyallahu anhu berkata, jika Allah azza wa jalla berkehendak untuk menyempurnakan perkara ini, maka pastilah Allah akan menyempurnakannya. Asar tersebut isnadnya sahih. Sedangkan Al-Hakim rahimahullah telah meriwayatkan dari Muhammad bin Talha bin Yazid bin Rukanah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku lebih suka mempertanyakan tentang 3 perkara kepada Rasulullah SAW daripada memiliki unta-unta merah. Siapakah khalifah setelah beliau? Yang kedua, sekelompok kaum yang berkata, kami akan menetapkan zakat dari harta benda kami, namun kami tidak akan menunaikannya kepadamu. Apakah halal memerangi mereka? Kemudian yang ketiga adalah masalah kalalah.
Lalu Al-Hakim rahimahullah berkata, hadis sahih menurut persyaratan Al-Bukhari dan Muslim rahimahullah, namun mereka berdua tidak meriwayatkannya. Selanjutnya Al-Hakim rahimahullah juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku adalah orang yang paling terakhir bertemu dengan Umar radhiyallahu anhu. Aku telah mendengar dia berkata, pendapat yang sebenarnya adalah seperti yang telah aku katakan. Aku, Ibnu Abbas, bertanya, pendapat apa yang kamu telah katakan? Dia, Umar, berkata, Kalalah adalah seorang yang tidak memiliki anak. Lalu Al-Hakim rahimahullah berkata, hadis sahih menurut persyaratan Al-Bukhari dan Muslim rahimahullah, namun mereka berdua tidak meriwayatkannya. Ibnu Jarir rahimahullah meriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musayyab bahwasanya Umar radhiyallahu anhu menulis sebuah kitab berkaitan dengan permasalahan waris kakek dan kalalah. Lalu dia beristikharah kepada Allah Ta'ala tentang kitab tersebut seraya berkata, Ya Allah, jika engkau mengetahui ada kebaikan di dalam kitab ini, maka mudahkanlah pelaksanaannya. Sampai ketika Umar radhiyallahu anhu ditusuk, dia sempat meminta diambilkan kitab itu dan segera dihapusnya hingga tidak ada seorang pun yang tahu apa yang telah dituliskan di dalamnya. Lalu Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya aku telah menulis sebuah kitab berkaitan dengan masalah warisan kakek dan kalalah. Dan aku telah beristikharah kepada Allah Ta'ala tentangnya. Namun sekarang aku memilih untuk membiarkan kalian dengan apa yang telah kalian jalankan. Ibnu Jarir rahimahullah berkata, telah diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, sesungguhnya aku benar-benar merasa malu menyelisihi Abu Bakar. Dahulu Abu Bakar berkata, kalalah adalah seorang yang tidak memiliki anak dan orang tua. Pendapat yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah pendapat yang dianut oleh jumhur ulama dari kalangan para sahabat, para tabi'in, dan para imam radhiyallahu anhum. Dan sejak zaman dahulu sampai sekarang. Itu juga merupakan mazhab dari 4 imam, para ulama fikih yang 7, dan pendapat para ulama di seluruh negeri. Pendapat itulah yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran, sebagaimana Allah Ta'ala mengarahkan bahwa Dia telah menjelaskan hal tersebut dan menerangkannya pada firman-Nya, yaitu ayat 176 surat An-Nisa, yang artinya Allah menerangkan hukum ini kepadamu supaya kamu tidak sesat, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عارف اللي ده